Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dalam kitab beliau Maqalatul Islamin dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Taib, kita masih dalam pembahasan tentang sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan beda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah dalam masalah sifat yang dinafikan. Kalau ahli sunnah, mereka menafikan apa yang dinafikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dinafikan itu secara asal, secara global atau terperinci. Versi Ahlussunnah secara global, dan itulah yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Secara global Allah berfirman, laisa kamislihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu metode asal di dalam Al-Quran menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Namun, kalau ada perincian dalam sifat yang dinafikan, itu hanya sedikit jika dibandingkan dengan sifat yang Allah tetapkan. Yang Allah tetapkan berapa sifatnya? Berapa sifat yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya? Berapa? 7 atau 20? Tidak terbatas, hanya Allah yang tahu. Yang Allah nafikan dalam ayat-ayat atau dalam hadis hanya sedikit dibandingkan yang ditetapkan. Kebalikannya, ahli bid'ah, mereka menetapkan sedikit sifat Allah. Sifat itu sifat apa? 20. Tapi yang mereka nafikan, coba yang kemarin itu, dari kelompok Mu'tazilah, hitung berapa itu? Walaysa bijismin wala syaba wala jutha wala surah wala syakhs. Ya, lebih banyak daripada yang ditetapkan. Paham dong? Ya, sekali lagi ini bedanya ahli sunnah dengan ahli bid'ah dalam sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, di sini ditegaskan lagi oleh Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah. Ya, di paragraf yang terakhir halaman 17, wa qala Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah fi bayani fasadi hadhihi tariqah. Al-Imam Ibnu Abil Izzi Hanafi rahimahullah dalam kitab beliau apa? Syarah Aqidah atau Hawiyah, dan kata sebagian masyayikh, kalau orang itu mau mendalami pembahasan akidah Ahlussunnah harus ya diantaranya mendalami kitab beliau ini. Ya, kata diantaranya Syekh Shalih As-Sindi hafidhallah ta'ala, salah satu pengajar di Masjid Nabawi dan juga dosen di Universitas Madinah, kalau orang itu talibul ilmi, penuntut ilmu agama, mau mendalami akidah Ahlussunnah, paling tidak mendalami, mempelajari 3 kitab akidah berikut ini. Di antaranya kitab Syarah Aqidah Thahawiyah oleh Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi. Kemudian kitab Mukhtasar Shawa'iqul Mursalah. Ya, kitab As-Shawa'iqul Mursalah oleh Ibnu Qayyim. Itu kalau yang anak punya ada 4 jilid. Tapi di sini yang ringkasannya Mukhtasar Shawa'iqul Mursalah oleh Al-Musili. Kemudian yang ketiga Syarah Aqidah Al-Wasithiyah oleh Ar-Rasyid, ya, At-Tanbihat As-Saniyah, ya, ala Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Itu diantara nasihat para ulama kalau mau mendalami akidah Ahlussunnah, betul-betul memahami, menguasai 3 kitab tersebut. Nah, ini diantaranya disebutkan berkata Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah dalam menjelaskan kerusakan metode ahlil kalam, entah itu Al-Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, dalam menafikan sifat-sifat Allah. Ya, sekali lagi, ahlul bid'ah, mereka menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah sesuai dengan selera hawa nafsu mereka. Dan di antara kerusakannya, kesesatannya, penyimpangannya, kata Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah, kata beliau, wal mu'attilatu yu'riduna amma qalahu syari'u minal asma'i was sifat. Antum kalau mau jadikan poin 1 ini, mereka berpaling dari apa yang dikatakan oleh asyari', pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup kelompok Al-Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kalau Jahmiyah ini yang paling parah, menafikan semua nama dan sifat Allah. Mereka berpaling dari apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah kata mereka tidak punya nama, tidak punya sifat. Yang adik kelasnya kelompok Mu'tazilah, yaitu mengatakan Allah punya nama namun tidak punya apa? Sifat. Adik kelasnya lagi kelompok siapa? Al-Kullabiyah Asy'ariyah, mengatakan Allah punya nama namun hanya punya 7 atau 20 sifat. Ini mereka secara umum sama berpaling dari apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Makanya mereka dinamakan al-mu'attilah. At-ta'til. At-ta'til artinya menafikan, membatalkan, atau mengingkari. Ya, sekali lagi itu levelnya yang paling parah Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, Al-Kullabiyah. Sama intinya, mereka berpaling dari yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya SAW tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah mengatakan Ar-Rahman al-'arsy istawa. Allah mengatakan a'amintum man fis sama. Rasul mengatakan ala ta'manuni wa ana amin man fis sama. Allah dan Rasulnya mengatakan Allah tinggi di atas arsy, di atas langit, namun mereka berpaling
dari apa? Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wala yatadabbaruna ma'aniha. Mereka tidak mau mentadabburi makna ayat-ayat ataupun hadis-hadis sifat. Alias ini diarahkan kepada kelompok al-mufawwidah, yaitu kelompok yang mengatakan hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat hadis-hadis sifat. Kalau ditanya apa makna wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, mereka mengatakan wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu maknanya. Apa makna bal yadahu mabsutatan, wallahu a'lam? Apa arti Ar-Rahman al-Istawa? Allahu a'lam. Apa arti wa ghadiballahu alaihim? Allahu a'lam. Ya, mereka punya akidah keyakinan ayat-ayat dari sifat tidak boleh dipahami, tidak boleh diajarkan maknanya. Serahkan maknanya kepada Allah. Itu ajaran apa? At-tafwid al-mufawwidah. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-mufawwidah syar'u alil bidah. Kelompok al-mufawwidah ini kelompok ahli bid'ah yang paling jelek. Kenapa demikian? Karena dari ucapan mereka yang wallahu alam tadi banyak dampak negatifnya atau sisi negatifnya. Apa saja? Kalau dikatakan hanya Allah yang tahu ayat-ayat dan hadis sifat ya yang berkaitan dengan mananya hanya Allah yang tahu, berarti Rasul apa? Tidak tahu. Ini melecehkan Rasul SAW. Makanya Imam Ibnu Abil Is, kalau antum baca kitab beliau, ada yang 1 jilid, ada yang 2 jilid, syarahnya Aqidah Tahawiyah, itu di akhir pembahasan disebutkan kelompok-kelompok sesat dalam bab ini. Kelompok al-mufawwidah nama lainnya ahlut tajhil. Kelompok yang menuduh Rasul jahil. Kelompok yang menuduh para sahabat, para salaf jahil. Ketika Allah menurunkan kepada Rasul ayat tadi, Ar-Rahman al-'arsy istawa, wa yabqa wajhu rabbika, semua ayat-ayat sifat, kata mereka maknanya tidak dipahami oleh Rasul, alias mengatakan Rasul jahil terhadap ayat-ayat apa? Sifat. Padahal kalau mau mereka berpikir sejenak, atau kalau bahasa kita, kalau mereka waras, mulai dari awal surat Al-Quran sampai akhir surat Al-Quran isinya banyak tentang apa? Sifat-sifat Allah. Ya, dari ayat pertama, kalau pilih dari Alhamdulillah Rabbil Alamin, di situ ada apa? Sifat rububiyah Allah. Ya, Ar-Rahmanir Rahim, ada apa? Sifat. Kalau nggak dipahami bagaimana? Ya, sedangkan Allah mengatakan afala yatadabbarunal Quran. Ya, kalau dikatakan hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat sifat, naudzubillah min dzalik, ini pelecehan kepada Rasul. Makanya dikatakan kelompok al-mufawwidah, ahlu tafwid, ahlu tajhil, ini yang paling jelek daripada al-bid'ah, karena menuduh Rasul apa? Jahil, dan juga menuduh Al-Quran kontradiksi. Kenapa demikian? Al-Quran memerintahkan kita mentadaburi ayat-ayatnya. Afala yatadabbarunal. Cuma kata mereka ayat-ayat tentang sifat Allah nggak bisa dipahami apa? Maknanya. Bagaimana dikatakan? Ya, pelajarilah, tadaburilah Al-Quran, namun di dalamnya banyak yang tidak naudzubillahi min dzalik. Ini bentuk apa? Pelecehan terhadap Al-Qur'anu Al-Karim, dan tentunya ini juga apa? Melecehkan Allah yang menurunkan ayat tadi, afala yatadabbarunal Quran. Namun ya pada hakikatnya kata mereka banyak ayat-ayat yang nggak bisa dipahami maknanya. Ini ajaran kelompok al-mufawwidah. Dan banyak dari kelompok sesat, terutama di zaman ini, yang berdusta atas nama salaf dengan mengatakan salaf itu mufawwidah. Ya, kata mereka, kalau ya pernah kita dengar dari dai-dai
penyesat umat, mereka mengatakan salaf itu punya dua mazhab dalam masalah ini. Ada yang mentakwil, ada yang mentafwid. Ya. Maka kita katakan dua-duanya dusta. Tidak ada salaf mentakwil sebagaimana yang mereka pahami mentakwil. Misalnya istawa tidak ada. Ini adalah ajaran kelompok siapa yang kemarin kita bacakan dari Imam Ibnu Khuzaimah atau yang tempat lain. Kelompok Al-Jahmiyah yang mereka mengikuti jejak orang Yahudi. Nggak ada salaf soleh, sahabat tabi'in yang mentafsirkan, mentakwilkan istawa dengan menguasai. Tidak ada satu salafun yang mentafsirkan, mentakwilkan tangan Allah dengan nikmat kekuatan Allah, tidak ada. Ya, kalau dikatakan salaf mentakwil, dusta. Demikian pula kalau dikatakan salafus saleh itu mentafwid, menyerahkan makna ayat sifat kepada Allah, ini dusta. Bagaimana bukti? Ya, itu dusta. Sudah kita sampaikan berulang kali. Ucapan Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i, mengatakan apa? Al-istiwa maklum. Makna istiwa sudah dimaklumi. Abul Aliyat dari kalangan tabi'in, mereka mentafsirkan al-istiwa apa? Ala wartafa. Istawa artinya ala wartafa, tinggi. Mereka pahami ayat tersebut. Demikian pula dengan sahabat Rasul Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahkan kata para ulama, Aisyah radhiyallahu anha ketika turunnya ayat pertama surat Al-Mujadilah. Yes. Qad sami Allahu qala allati tujaluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah mendengarkan suara seorang perempuan yaitu Khawlah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, makna qad sami Allah ai alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswata kullaha. Ya, Aisyah mentafsirkan, memahami arti Allah mendengar adalah Allah meliputi pendengarannya semua suara apa? Makhluknya. Ya, sekali lagi salaf memahami makna ayat-ayat dan juga hadis-hadis sifat. Maka dusta kalau ada yang mengatakan mazhab salaf dalam sifat Allah, kalau nggak takwil, menyelewengkan makna dari yang dohirnya atau tafwid, ini semuanya apa? Sesat, menyesatkan, dusta. Ini yang kedua dari kesesatan mereka al-Mu'attilah. Yang kedua. Yang ketiga, wa yaj'aluna mabtada'uhum minal ma'ani wal alfat huwal muhkam alladzi yajib i'tiqadu wa i'timadu. Kesesatan, penyimpangan mereka yang ketiga, kerusakan mazhab ajaran mereka alil bid'ah, alil kalam. Mereka menjadikan kebid'ahan mereka dari makna dan lafaz sebagai pedoman yang wajib diyakini dan dijadikan sandaran. Mereka menjadikan apa yang mereka ada-adakan dari kebid'ahan, baik berupa makna ataupun lafaz, sebagai pedoman yang wajib diyakini dan dipegang erat. Contoh, ya, mereka membuat istilah yang sudah kita lewati kemarin, ya, walaysa bijismin. Allah bukan jisim. Ini lafaz tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengada-adakan sendiri. Allah bukan jisim. Kemudian mereka jadikan ini sebagai patokan. Di antaranya kata mereka, Allah tidak istawa di atas arsy, karena namanya tinggi di atas arsy berarti yang di atas itu adalah apa? Berjisim. Karena yang butuh tempat itu adalah apa? Jisim. Sedangkan Allah bukan jisim, berarti Allah tidak diistawa alal. Begitu. Ya, mereka membuat rumus sendiri, kemudian semua ayat-ayat dan hadis mereka apa? Ukur dengan rumus kaidah mereka apa? Sendiri. Kata mereka, Allah tidak punya wajah, tidak punya tangan, karena apa? Laisa bijisim. Demikian. Jadi patokannya apa?
Istilah mereka sendiri jisim. Sedangkan istilah itu sendiri tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Paham ya? Jadi ini yang ketiga, bahwasanya mereka membuat kebid'ahan, diantaranya tadi, baik dari segi makna ataupun lafaz, mereka ada-adakan sendiri, dan itu mereka jadikan apa? Patokan. Maka para ulama, misalnya ya, bagaimana menyikapi kata-kata walaysa bijisim, Allah bukan jisim. Jisim itu seperti anggota tubuh lah begitu. Kata para ulama, ya setiap lafaz yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka tidak boleh dinafikan secara mutlak, tidak boleh ditetapkan secara mutlak, diperinci. Ditanya apa maksud inti dengan Allah bukan jisim? Kalau maksudnya, oh Allah itu punya wajah, punya tangan, namun nggak sama dengan wajah tangan manusia, kita terima. Maknanya kita nggak pakai kata-kata Allah tidak jisim atau bukan jisim. Paham ya? Ana ulangi lagi. Ada kalimat-kalimat yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah tentang yang berkaitan dengan sifat Allah, maka sikap Ahlus Sunnah tidak menafikan secara mutlak, tidak menetapkan secara apa? Mutlak lafaz yang nggak ada dalilnya tadi. Namun apa sikapnya? Apa sikapnya? Memperinci, menanyakan apa maksud ente dengan Allah bukan jisim. Kalau mereka menjelaskan maksudnya itu Allah punya wajah, punya tangan, Allah istawa di atas arsy, namun semua sifat itu nggak sama dengan manusia, maka kita terima maknanya, maksudnya, tapi kita tidak terima apanya? Lafadznya. Lafadz apa? Allah bukan jisim. Tapi kalau mereka mengatakan maksud Allah bukan jisim, Allah nggak punya wajah, nggak punya tangan, maka lafadz dan maknanya, maksudnya kita apa? Tolak dua-duanya. Paham? Kita tes. Kalau ada lafadz yang nggak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, maka bagaimana sikap Ahlus Sunnah? Menafikan atau menetapkan secara mutlak? Nah, tidak menetapkan secara mutlak, tidak menafikan secara mutlak, namun apa? Memperinci. Apa perinciannya? Bagaimana perinciannya? Yaitu ditanya apa? Apa maksud dari misalnya tadi Allah bukan jisim. Kalau mereka mengatakan Allah bukan jisim, artinya Allah tidak punya tangan, tidak punya wajah, maka ditolak mentah-mentahan, baik lafadz maupun apanya, maksud dan maknanya. Kalau ahli kalam mengatakan, oh maksud Allah bukan jisim, itu maksudnya Allah punya wajah, punya tangan, punya sifat istawa di atas arsy, namun nggak sama dengan sifat makhluk, maka diterima maknanya, maksudnya, namun ditolak apanya? Lafadznya. Paham dong? Contoh misalnya, banyak ya lafaz-lafaz seperti ini. Allah tidak diarah, Allah tidak fi jihah. Kita tanya, kata para ulama, kita nggak menafikan, nggak menetapkan secara mutlak kata-kata itu. Kita tanya, apa maksud Anda Allah tidak diarah, tidak di suatu arah? Kalau mereka mengatakan, oh maksudnya itu Allah di atas, tapi Allah tidak diliputi oleh langit, oleh arsy, maka sikap Ahlus Sunnah menetapkan atau menafikan? Ragu-ragu. Apa? Menerima apanya? Lafadz dan maknanya? Enggak, lafadznya mubtada, lafadznya itu bid'ah sebetulnya. Paham? Nggak ada dalilnya. Allah tidak di suatu apa? Arah. Maka lafadznya kita tidak pakai, namun kita terima apa? Maknanya. Paham? Kalau mengatakan Allah ada di suatu arah, maksudnya Allah tidak di atas arsy, Allah tidak di atas langit, maka dua-duanya ditolak. Lafadznya dan juga apa? Makna dan maksudnya. Paham tuh? Ini yang sekali lagi harus dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang ahli bid'ah sekali lagi mereka membuat rumus sendiri, kemudian mereka jadikan ayat-ayat hadis itu dijadikan
sebagai apa? Bahan untuk ditimbang. Ini kalau kita sudah sering sampaikan, ini perumpamaannya seperti tukang sayur, tukang jualan daging di pasar. Dagingnya dijadikan timbangan, timbangannya ditimbang. Kif menurut antum? Layak nggak dia penjual? Nggak layak. Dia layaknya dibawa kemana? RSC. Paham ya? Ya, alat timbangan untuk menimbang, bukan malah alat timbangannya ditimbang di atas daging. Sama dengan ayat hadis untuk menimbang ucapan, pendapat, akal ataupun apapun lah. Al-Quran dan Sunnah adalah timbangan. Tolak ukur kebenaran kalau Allah, kalau Rasul. Itu versi Ahlussunnah. Al-Bidah enggak. Ayat hadis justru mereka timbang dengan apa? Akal, pendapat, tadi kaidah mereka sendiri. Bentuk ini yang ketiga di antara kerusakan alil bid'ah, mereka membuat timbangan tersendiri, kemudian mereka timbang ayat dan hadis dengan timbangan mereka. Yang dijadikan patokan adalah kaidah mereka, rumus mereka. Allah nggak berjisim, sudah dijadikan patokan untuk menolak banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, di antara kerusakan metode mereka, wal maksud anna ghaliba aqaidihim as-sulubu laisa bikada laisa bikada. Kebanyakan akidah mereka itu memperinci sifat-sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan akidah mereka memperinci sifat-sifat yang dinafikan, as-sulub. Sedangkan metode Al-Quran, sifat yang dinafikan disebut secara terperinci atau secara global, secara asal, secara global. Kalau mereka tidak, secara asal terperinci. Ya, sudah tidak ada nasnya, kemudian juga apa? Ya, mereka perinci. Wal maksud ana ghaliba aqaidihim as-sulub laisa bikada laisa bikada. Kemudian berikutnya wa amal isbat fahuwa qalil. Ini yang ke berapa berarti? Kelima, kerusakan mereka justru sedikit yang mereka tetapkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dinafikan banyak, yang ditetapkan sedikit. Sebentar, yang ditetapkan cuma 7, cuma 20, namun yang dinafikan lebih dari itu. Beda dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang ditetapkan dari sifat Allah, tentunya lebih banyak, lebih terperinci daripada yang dinafikan. Makanya alil bidah demikian kata Imam Ahmad, mukhtalifuna fil kitab. Mereka selalu menyelisih Al-Quran. Wa mukhalifuna lil kitab. Wa amal isbat fahuwa qalilun wa huwa annahu alimun qadirun. Demikian pula mutakallimun, hayyun dan seterusnya. Dari 7 sifat dan sekaligus namanya juga. Kemudian ditambahkan lagi yang keberapa berarti? Yang keenam, wa aktsarun nafil madhkur laisa mutalaqqa anil kitabi was sunnah. Dan kebanyakan yang mereka nafikan tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh tadi, walaysa bijism, Allah tidak pendek, tidak panjang, tidak putih, tidak ada warnanya, wala ta'min, tidak ada semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi, ini kerusakan metode mereka. Kebanyakan yang mereka nafikan tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Beda dengan Ahlussunnah, Allah tidak tidur, tidak ngantuk. Dalilnya, la ta'khudhu sinatu wala aniturukil aqliyah alati salaka ghairum min musbidati sifat. Dan juga tidak sesuai dengan metode akal yang dipakai oleh yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka jauh dari nakal wal akal. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, apa di antara kerusakan metode mereka
dalam memperinci sifat-sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingat enggak? Nah, apa di antara kerusakan metode mereka? Dan ini sudah kita isyaratkan juga dari ucapan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Yang dinukil di sini hanya sebagian saja. Kalau mau dibaca komplitnya ada salah satu yang sudah kita isyaratkan pada kesempatan yang lalu. Apa kerusakan metode mereka ketika memperinci sifat-sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, hawanya adem ya, ngantuk ya. Hah? Nah, mau ngantuk. Paham Pak pertanyaannya? Sebutkan ya salah satu kerusakan metode mereka dalam menafikan sifat-sifat yang mereka ada-adakan sendiri, lafal-lafalnya ya, yang juga diucapkan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Yang sudah kita isyaratkan sekali lagi pada pertemuan yang lalu. Nah, nggak ingat? Hah? Anak kasih clue-nya lah. Ambil klompen. Apa itu? Masih nggak ingat juga? Hah? Nah, fihi su'ul adab ma'allah. Ya, ada kurang ajar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seperti apa? Anak inginnya memuji bapaknya, Pak, sampean duduk uang ya jahat, didik maling, didik pembegal, didik pencopet. Sampai sini saja bapaknya senyum atau apa? Hah? Ambil klomp. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi tidak layak untuk dinafikan dari dirinya hal-hal yang tadi. Diperinci. Demikian banyaknya sifat-sifat yang tidak layak, itu semuanya justru malah apa? Fi su'ul adab ma'allah. Di dalamnya ada bentuk kurang ajar kepada Allah. Ya, demikian pula apalagi misalnya kepada pemimpin kaum muslimin, pemimpin kita bukan demikian, diperinci. Naudzubillah, ini juga yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Ya, Ibnu Abil Is Al-Hanafi nanti Anda lihat dalam kitab Syarah Tauhiyah, itu membuat perumpamaan orang kalau memuji pemimpin ya dengan apa? Sifat-sifat yang wahai Amirul Mukminin, inti bukan pembegal, bukan koruptor, bukan perampok, jelek malah dapat apa? Dapat voucher masuk penjara. Naudzubillah min dzalik. Intinya sekali lagi, secara asal namanya memuji, menyebutkan sifat-sifat yang terpuji yang ditetapkan. Ya, kalaupun menafikan sedikit saja. Taib, itu kalau mau ditambahkan dari kerusakan metode ahli kalam, ahli bid'ah dalam sifat-sifat yang dinafikan dari Allah. Di dalamnya ada su'ul adab ma'allah, ada kurang ajarnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah kita sampaikan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab beliau Makarimul Akhlak mengatakan akhlak itu berkaitan antara hamba dengan Allah juga, bukan antara hamba dengan hamba. Di antaranya talaqi akhbarillah bitasdik, membenarkan semua kabar berita dari Allah, artinya mengikuti apa kata Allah di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Tidak ngarang-ngarang metode baru. Berarti kalau mengarang metode baru, ini berarti dia apa? Kurang akhlak, kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah ta'ala qala laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah berfirman, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11 ini adalah kaidah Ahlus Sunnah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai'. Ini tadi secara asal
metode Al-Quran dalam menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah disebut secara global, secara umum. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Ini metode apa? Al-Quran dalam menafikan yang tidak layak bagi Allah secara global. Bukan sebagaimana bid'ah secara terperinci disebutkan Allah tidak demikian, tidak demikian, tidak demikian, dan seterusnya. Ya, sekali lagi ini metode dalam menafikan yang tidak layak bagi Allah secara global. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiu al-basir, dan memperinci ya sifat yang ditetapkan bagi Allah. Wa huwa samiu al-basir, sifat Allah di sini apa? Pendengaran dan apa? Secara terperinci. Ya, Allah nggak sama dengan sesuatu apa-apa secara global, sedangkan yang ditetapkan secara terperinci. Wa huwa samiu al-basir. Ya, ayat ini kalau mau ya dikupas bisa jadi daurah sehari semalam. Hanya berkaitan dengan apa? Tauhid asma wa sifat. Ya, banyak faedah-faedah dari apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiu al-basir. Di antaranya tadi dalam masalah sifat yang dinafikan, Al-Quran metodenya menyebutkan secara global. Laisa kamitslihi syai'. Sedangkan sifat yang ditetapkan disebutkan dalam Al-Quran secara asal, secara apa? Terperinci. Wa huwa samiu al-basir. Kemudian kata Imam Ibn Abil Is al-Hanafi, fa fi hadzal itsbatin ma yuqarriru makna an-nafyi. Di dalam penetapan ya wa huwa samiul basir ma yuqarrir makna nafi, ada pengikraran makna penafian, yaitu menafikan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, menafikan yang ya serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa fuhima anal murad infiradu subhana bi sifatil kamal. Maka dipahami dari ayat ini akan keesaan Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah nggak sama dengan sesuatu apapun, menunjukkan akan kesempurnaan Allah yang tidak ada tandingannya, bandingannya, sekutu yang serupa dengannya. Fahuwa subhanahu wa ta'ala mausufun bima wasafa bi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluh. Ini juga kaidah dalam ayat ini, yaitu apa? Allah tersifati dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya dan yang disifatkan oleh Rasulullah SAW. Wa huwa samiu al-basir. Allah menetapkan bagi dirinya nama dan sifat yang layak memberikan nama untuk Allah dirinya sendiri. Ya, yang mensifati Allah adalah dirinya sendiri. Kita hanya apa? Ikut saja. Allah yang menurunkan risalah, Nabi Muhammad tugasnya menyampaikan, kewajiban kita apa? Tunduk mengikuti sami'na wa shadaqna kepada yang dikatakan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Allah punya sifat demikian, punya sifat demikian, kita apa? Benarkan, kita tetapkan. Allah menafikan darinya sifat demikian, kita nafikan dengan kita tetapkan lawan dari sifat yang dinafikan tersebut. Ini tugas seorang muslim muslimah. Tidak ngarang-ngarang sendiri metode dalam tauhid asma wa sifat. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun fi sifati, baik dalam sifat-sifatnya wala fi asma'i wala fi af'alihi. Ya, Allah nggak sama dengan sesuatu apapun dalam sifatnya, dalam namanya, dan dalam juga apa? Perbuatannya. Sekedar sama kata-katanya, tidak harus ya sama apa? Hakikatnya. Bahkan itu yang juga apa? Allah jelaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Ya, antara dirinya dengan makhluknya. Contoh di sini, Allah menamakan dirinya As-Sami Al-Basir. Allah menetapkan bagi dirinya pendengaran dan penglihatan. Dalam ya ayat yang lain, Allah juga menetapkan nama ini, sifat ini bagi makhluk. Contoh ayatnya apa? Ada yang ingat? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajna batali faja'alnahu sami'an basir. Kami jadikan manusia sami, mendengar, basiran, melihat.
Allah menetapkan bagi dirinya Sami' Basir, Allah menetapkan bagi makhluk As-Sami' Basir. Apakah berarti ini menyerupakan dirinya dengan makhluk? Na'udzubillah min dzalik. Tidak. Maka sekali lagi ini bantahan kepada ahli bidah. Persamaan dalam kata-kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa hakikatnya. Di sini juga demikian. Allah mengatakan dirinya Raufur Rahim. Allah juga menamakan makhluk dengan Raufur Rahim. Apa ayatnya? Tentang siapa lah sudah? Tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam akhir-akhir surat At-Taubah tentang Nabi Muhammad SAW, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alim anitum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nabi Muhammad rauf, pengasih dan kasih sayang kepada apa? Orang-orang beriman. Allah menamakan dirinya Raufur Rahim, Allah menamakan nabinya Raufur Rahim. Apakah Allah menyamakan dirinya dengan nabi? Tidak. Tidak ada kelaziman persamaan dalam kata melazimkan persamaan dalam hakikatnya. Maka demikian pula ketika kita mengatakan Allah punya sifat wajah seperti yang Allah firmankan, tidak ada kelaziman berarti menyamakannya dengan apa? Makhluk. Sekali lagi ini metode dalam Al-Qur'anul Karim. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tadi ada tambahan untuk ar-rad al-jahmiyah lil Imam Ahmad. Ini sudah kita isyaratkan kemarin, sudah kita bawakan pada kesempatan yang lalu, bahwasanya inilah metodenya kelompok Al-Mu'tazilah tentang at-tauhid. Sebelum kita pindah ke pembahasan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ada yang mau ditanyakan? Kurang berapa menit azannya? Taib. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi? Taib. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi ucapan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Ini masih muqaddimah beliau. Beliau berkata, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wasafallah subhanahu wa ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil ubudiyati wa bir risalati fi ashrafil maqamat. Kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhahullah, Allah mensifati nabinya Muhammad SAW dengan sifat kehambaan dan sifat risalah kerasulan dalam semulia-mulia kedudukan. Apa dalilnya? Yaitu firman Allah surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Allah menyebut Nabi Muhammad dengan istilah apa? Bi'abdihi, hambanya. Ini tadi dikatakan fi ashrafil maqamat, dalam kedudukan yang sangat mulia, yaitu ketika apa? Isra wal Mi'raj. Ini Allah muliakan. Allah naikkan ke atas langit. Dan kata ulama ini juga menunjukkan Allah fi as-sama. Ini salah satu dalilnya. Dalilnya masih banyak yang lainnya. Kemudian wa qala fi maqami tahaddi bitanzil. Allah berfirman ketika menantang orang-orang Arab musyrikin jahiliyah untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bisurah. Apabila kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisurah, datangkanlah yang semisal dengan surat yang ada di dalam Al-Quran. Ini sekali lagi termasuk
kedudukan yang mulia berkaitan dengan diturunkannya Al-Quran. Demikian pula Allah menyebut nabinya dengan hamba, ya. Wa qala fi maqami da'wah, ketika Rasul berdoa ataupun beribadah kepada Allah, wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada, dan bahwasanya Nabi Muhammad ketika beliau berdiri, yaitu dalam keadaan berdoa beribadah kepada Allah, hampir-hampir jin-jin itu mengerumuni beliau. Insyaallah kita lanjutkan ba'da al-adzan. Wallahu taala alam. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khumayyiz hafizallahu taala dalam mensyarah ucapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyebutkan Nabi Muhammad SAW dengan sebutan abdun, hamba, dalam beberapa ayat yang di situ menunjukkan akan kedudukan tinggi Nabi kita Muhammad SAW, yaitu tadi pada waktu Isra wal Mi'raj, pada waktu diturunkannya Al-Quran, demikian pula ketika beribadah, ya, tiga-tiganya adalah maqam yang sangat mulia. Dan intinya Allah mensifati nabinya dengan hamba yang merupakan makhluk ciptaannya, basyarun, manusia sebagaimana yang lain, ya, tidak dikatakan sama dengan dirinya ataupun bahkan naudzubillah min dzalik dilebihkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah abdun, hamba, ya, namun punya kedudukan yang tinggi meskipun tetap sekali lagi statusnya sebagai abdun. Demikian pula Allah menyebut Nabi Muhammad dengan arisalah, ya, sebagai rasul. Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'al kufaru hama'u bainahum, dan orang-orang yang bersama beliau yaitu para sahabat keras kepada orang kafir, kasih sayang di antara mereka. Kemudian kata Syekh, wa naha sallallahu alaihi wasallam anil ghulu fi itra'ihi. Nabi kita Muhammad SAW melarang, ya, berlebih-lebihan dalam memuji beliau. Beliau sendiri yang melarang. Bukan Wahabi yang melarang berlebihan menyanjung Nabi Muhammad. Nabi sendiri yang melarang. Lewat sabda beliau, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam memuji menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa ibn Maryam. Innama ana abduh, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Fakulu abdullahi wa rasuluh, katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusannya. Inilah siratal mustaqim, pertengahannya Islam yang selalu diminta oleh setiap orang yang salat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tunjukkanlah ya Allah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang yang dimurkai, yaitu siapa? Al-Yahud, yang mereka melecehkan para anbiya, bahkan membunuh para nabi. Ya, lawannya ad-dhalin, yang sesat, yaitu siapa? An-Nasr. Islam siratal mustaqim, menghormati Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, namun tidak sampai seperti ad-dhalin menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun dalam fakta yang ada di lapangan, kenyataannya banyak kaum muslimin yang jatuh ke dalam kedua-dua ajaran yang sesat. Ajarannya Yahudi melecehkan para nabi, dan juga ajarannya apa? Nasara yang menuhankan nabi. Bahkan terkadang satu orang bisa dua-dua kesesatannya. Di satu sisi melecehkan nabi, satu sisi apa? Menuhankan nabi. Contohnya misalnya bahwasanya boleh mengatakan ya Muhammad dalam berdoa, karena Muhammad itu salah satu nama Allah. Naudzubillahi min dzalik, syirik. Ada di situ. Namun dari sisi yang lain mengatakan hadis yang sahih tidak selalu dijadikan apa?
pedoman. Kalau berselisih dengan apa? Dzauq, didahulukan apa? Ya, dari satu sisi nuhankan Nabi Muhammad, bahkan Allahu Ahad itu asalnya dari Ahmad. Ahmad nama siapa? Naudzubillahi min dzalik. Nama Allah dikatakan berasal dari nama Nabi. Naudzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi ini apa? Salah satu sisi ekstrem kanan, satu sisi apa ekstrem kiri. Dua-duanya diborong. Naudzubillahi min dzalik. Dhal wa adal. Sesat, menyesatkan, bahkan apa? Syirik wa kufur akbar. Walil asaf fa inna katsiran minal muslimin khalafu nasa Rasul sallallahu. Namun sangat disayangkan kebanyakan dari kaum muslimin menyelisihi nas Rasul sallallahu wa ghalau fi ghuluwan nasara fi Isa alaihissalam. Ada yang berlebihan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagaimana orang Nasara. Orang Nasara menuhankan Nabi Isa. Namun juga di antara kaum muslimin ada yang menuhankan Nabi Muhammad, mengatakan ya Nabi Allah, ya Rasulullah aghithna, ya Rasulullah tolonglah kami. Syirik kepada Allah. Istighosah kepada siapa? Harus kepada Allah. Rasul saya istighosahnya kepada Allah, ittastaghithuna rabbakum. Wa min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmullahi wal qalam. Kata mereka termasuk kedermawanan Nabi Muhammad adanya dunia dan akhirat, dan di antara ilmu Nabi Muhammad ilmu lahul mahfud, ilmu ghaib. Naudzubillah min dzalik. Ini bentuk menuhankan Nabi Muhammad meskipun tidak mengatakan Nabi Muhammad Tuhan, tidak mengatakan Nabi Muhammad anak Tuhan, namun tadi menyamakan Nabi Muhammad dalam apa? Rububiyah, uluhiyah dan juga asma wa sifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Ini hulu, berlebih-lebihan sebagaimana orang an-nasara ad-dhalin. Wa sarafu lahu katsiran minal ibadat. Mereka menyelewengkan kebanyakan dari ibadah-ibadah. Di antaranya tadi istighosah, doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afratu fi haqqi min janibin akhar. Mereka apa? Berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sisi yang lain, mereka merecehkan, meremehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menentang ajaran Nabi Muhammad, mendahulukan ucapan kebanyakan manusia dibandingkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabul hadis idza sami'u haditsan min ahadisi Rasulullah sallallahu as-sahihah fa ka'annahum sami'u min fir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlul hadis, ahlus sunnah salafiyin, kalau mereka mendengarkan hadis Rasul sallallahu yang sahihah tentunya seolah-olah mereka mendengarnya langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka selalu apa? Sami'na wa ata'na, sami'na wa sadaqna. Tidak ngeyel, tidak membantah. Sebagaimana ahli al-bidah faisaddikun bihi, membenarkan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'maluna bihi, mengamalkannya. Wa la yuqaddimuna alaihi qaulan wa la ra'yan wa la dzauqan. Tidak mendahulukan atas ucapan Rasul, sabda Rasul atau hadis yang sahih ucapan manusia, tidak mendahulukan ucapan yang lain, tidak mendahulukan pendapat yang lain, tidak mendahulukan dzauqan. Apa itu? Perasaan. Masih ingat ucapan Imam Dhahabi yang kita sampaikan? Yang mendahulukan dzauq. Ada yang hafal enggak ucapan beliau? Idza ra'aitas salikat tauhidi yaqul da'na minan naqal wa minal aqal wa hati dzauq wal wajad fa'lam anna iblis qad dhahara bi surati bashar. Kata Imam Dhahabi rahimahullah, apabila Anda melihat seorang pengikut tasawuf mengatakan gak usah pakai ayat, gak usah pakai hadis, gak usah pakai akal logika, pakai saja perasaan, maka dia adalah iblis yang nampak dalam bentuk manusia. Fa'in jabun tafahrub minhu, jika engkau tidak berani, lari menjauh darinya. Wa illa fasrahu, jika engkau berani, jatuhkan dia. Wajis ala sadrihi, dudukilah dadanya. Wa qra' alaihi ayat al-kursi, kemudian bacakan apa?
ayat kursi diruqyah biar iblisnya, setannya apa? Keluar dari tubuhnya. Sedikit lagi, wala kaswan, tidak mendahulukan kasyf, penyingkapan ala sufi tadi, wala wajdan, sama perasaan, wala kiasan, wala aklan. Ahlul hadis mendahulukan sabda Rasul dari semuanya. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.